untuk semangat untuk belajar ibadah kepada Allah. Nah, jadi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo doa sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, absen dulu ya. Aulia, hadir Bu. Ayu, hadir Bu. Indonesia, hadir Bu. Charles, hadir semua ya. Bu. Udah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu periksa dulu kerapian seragam kalian. Yuk. Nisa, kenapa di kolom banyak kali sampah Nisa? Kutip Nisa. Dan ya, satu sampah yang kita kutip itu adalah satu pahala. Nah, jadi kita mau sekolah sendiri. Cara kenapa bajumu kok lagi? Ini Bu, tadi ada kondangan Bu sama Mama. Iya. Lain kali nggak boleh ya. Iya Bu. Besok hari Rabu depan kalau masih pakai baju gitu Pak. Iya Bu. Pakai sama. Dan jadi sesuai dengan program pembiasaan kita, kita mulai dengan baca surah pendek. Surah pendek Al-Maun hafal? Ibu. Iya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, jadi nanti arti surah Al-Maun ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bawa hari ini. Nah, materi kita adalah sujud. Sujud Bu. Sujud. Nah, jadi nantinya dengan materi sujud yang akan kita pelajari hari ini, nantinya kalian, Ibu harap kalian mampu memahami pengertian sujud, baik secara bahasa ataupun istilah, dan kedua mampu menghafal ya. Jadi nanti Ibu kasih dalil atau ayat atau juga kisah hadis, kalian nanti hafal supaya nanti kalau ada orang tanya atau teman-teman kalian tanya atau nanti waktu ujian kalian nggak main contek. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalian nanti mampu membedakan apa aja sih sujud-sujud yang ada dalam Islam itu, bisa dipahami? Sabu. Nah, jadi kita mulai dengan sujud. Sujud, siapa yang tahu itu sujud? Gini Bu, Kayak mana yuk yang jelas? gini yang Jidatnya di lantai Bu. lantai. Jidatnya di lantai. Iya Bu. Iya Bu. Terus Tangannya di samping kepala. kuping. Iya. Kupingnya kepala juga. Sujud tangannya. Ayo, sujud itu adalah suatu gerakan yang ada di dalam sholat. Dicatat ya. Ayo, siapa lagi yang tahu apa itu sujud? Sujud adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur itu nanti ada bagiannya
untuk kita bahas ya. Sujud bisa kita artikan dengan tunduk. Tungki. Patuh. Patuh. Taat. Jangan semua. Oh, iya. Taat itu beda ya, Charles. Oh iya, Bu. Tunduk dan patuh ini hanya kepada Allah. orang tua, Tuhan semesta alam. Nah, jadi sujud secara bahasa itu bisa diartikan dengan berlutut. Besertaan dengan itu orang yang berlutut menempelkan dahinya di atas lantai. Coba ibu mau kalian buka buku. Jadi Bu Rite kalian tulis ya. Siap, Bu. Sudah. Tulis garis besarnya sujud tadi. Pengertian sujud. Pengertian sujud sudah. Bu. Nah, sujud secara bahasa. Sujud secara bahasa adalah sujud secara bahasa adalah berasal dari kata hijaiyah, apa kan? Bu. Nah, sujud berasal dari kata sa, sin, jim, dal. Jim, dal, sajadah. Itu dari bahasa Arab. Nah, menurut KBBI, tulis KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pinter. Sujud itu adalah berlutut menempelkan dahinya di atas lantai. Dahinya di atas lantai dalam kurung sholat. Ya. Iya, Bu. Ya, secara istilah sujud adalah kegiatan fisik. Kenapa nggak nulis bisa? Kegiatan fisik dalam keadaan berlutut dan bening menempel pada permukaan tanah atau lantai. Jadi sujud itu kesimpulannya yaitu sebagai salah satu bukti bagi seorang hamba atau seorang manusia kita yang beragama Muslim atau Islam untuk tunduk dan merendahkan diri kepada Allah yang mengaku dirinya sebagai makhluk yang lemah. Kita ini makhluk lemah atau kuat? Lemah. Karena Kita yang ngalahin Allah. karena tidak ada sesuatu yang lebih kuat dibanding Allah. la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi sujud yang kita tahu itu ada di dalam sholat. Nah, tapi sujud itu bukan hanya di dalam sholat. Ada juga sujud yang dilakukan di luar sholat. Apa aja, yo? Ada yang tahu? Sujud syukur. Sujud sajadah. Sujud syukur. Apa itu sujud sajadah? Yang ada gambar sajadahnya. Iya, Bu, kayaknya pernah belajar. Yang dia ada gini Bu, kayak sajadah di Al-Quran. Kalau nama itu kita sujud Bu. Kayak gambar-gambar. Sujud yang pertama adalah sujud syukur. Syukur.
Yang kedua adalah sujud sahwi. Dan yang ketiga adalah sujud. Ayo sujud apa yang pakai? Tilawah. Ayo. Ada satu lagi sujud yang pernah dilakukan sekali dan itu tidak akan terulang lagi. Apa itu? Sujud yang dilakukan. Nah ini adalah pembagian sujud yang bisa kita lakukan di kehidupan sekarang atau nanti, kan? Nah ada satu sujud yang dilakukan hanya satu kali dan itu bukan oleh kita, tapi oleh para malaikat. Ada yang tahu kapan itu? Sujud yang dilakukan oleh malaikat. Nabi Adam. Paul? Ayo apa Ul tadi Aul? Apa Aul? Sujud yang dilakukan. Yang kuat lo Aul biar Kuat, denger Aul. kawan. Oh, lah, ini nggak tahu lah. Ya? Tahu Aul? Enggak. Jadi sujud yang dilakukan oleh malaikat itu yaitu sujud yang dilakukan untuk menyembah Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Aduh kalau ngomong kayak gitu kan nggak kuat. Aku dan lagu-lagu aku lebih baik kembali. Jadi anak-anak nggak ada ya namanya sujud sajadah, yang ada namanya sujud Tilawah. tilawah. Nah nanti kita akan bahas satu-satu ya. Sekarang kita masuk dulu ke dalil sujud. Dalil. Ada yang bawa Quran? Satu. Charles di depan Oh, bawa iya. Quran Charles. Kau Charles nggak jelas. Nah, boleh ya lupa dengan Quran ya. Iya bu. Kau sama Quran aja lupa apalagi sama aku. Coba buka surah Surah apa bu? Apa bu? Al-Hajj. Al-Hajj. Berapa bu? Surah Al-Hajj itu surah ke Ke Berapa, Bu? berapa bu? mana itu tadi? Surat ke-22. Ayat berapa bu? Ayat 77. 77. Ada yang mau baca? Charles bu. Charles. Ayat berapa, Bu? Ayat 77. Ayat 77. Yang Ayat 77. ya ayyuhallazina ya bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Abu, Ayo Aul bacakan artinya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, itu dia salah satu dalil untuk Sujud. Nah, di sini ada juga hadis. Ada dua ibu cari. Jadi yang pertama ibu bacakan artinya aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan oleh Allah bahwa aku sujud di atas 7 jenis anggota tubuh. Yang pertama dahi dan diisyaratkan dengan tangan, dan kedua lutut dan perut anak jari 2 kaki. Jadi posisi kita sujud itu dahi menyentuh sajadah atau lantai, tangan telapak tangan kita ini juga menyentuh hidung, lutut dan jari-jari kaki. Jari-jari kaki. Di mulut enggak, Bu? Enggak. Mulutnya tempel pendek. nanti banyak hasilnya ya bu. Dan yang kedua itu dalilnya, ibu bacakan. An Abi Bakratan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amru yasuruhu au yusra bihi kharru sajidan syukrulillah, yang artinya dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud dan berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
Nah, jadi nanti dari ayat-ayat ini dan hadis ini Ibu mau minggu depan kalian sudah hafal dan bisa tertibu ya. Siap, Bu. Paham? Paham, Bu. Jangan main-main aja di rumah. Ya main-main ayo. Coba sekarang Ibu buka pertanyaan. Ada yang mau tanya? Kalian mau bertanya? Coba tanya. Kalau kita sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah kan ada bacaannya. Bu, saya ingin tahu bacaannya. Gimana? Udah, sampai di sini materi kita. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan bisa. Bu, saya ingin bertanya, dalam sujud syukur itu apa, Bu, doanya? Doanya itu ada di buku halaman 8 yang bisa. Kurang jelas, Ibu bacakan. Oh, dia masuk buku, Bu. Charles. Ini ada Charles papan tulis di depan, nggak di samping. Dia mau liatin aku gini-gini ke belakang. Baca nggak akan gitu. Iya, Bu. Maaf. Ya, bacaannya udah ya. Bacaannya. Sajadah wajahi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqahu. Belanda, Bu. Saja ada, Bu. Kita bukan untuk sujud saja. Sujud syukur. Sujud syukur dan sujud tilawah itu sama bacaannya. Ibu ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajadah wajahi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaannya yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi nanti ada tugas kalian cari dalil-dalil atau bacaan-bacaan surah sujud syukur, sujud tilawah dan sujud syahwi. Nah, sekarang kita bahas sujud syukur. Sujud syukur adalah ditulis kalian ya. Sujud syukur itu apa? Sujud untuk bersyukur kepada Allah, Bu. Ayo, ada yang mau lengkapi lagi? Sujud syukur itu sujud yang kita lakukan apabila kita mendapat sesuatu yang kita inginkan. Bisa, betul. Terus ada lagi Aul yang mengamalkan Aul. Enggak. Ayu? Enggak. Pas. Bu, sip. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik dia bersifat rohani atau dia jasmani, dan juga ketika kita terhindar dari mara bahaya. Melakukan sekalian dicatat ya. Iya, Bu. Nanti di akhir ibu kumpul ibu kasih nilai. Nah, sujud yang dilakukan ketika mendapat nikmat dan terlepas dari mara bahaya. Nikmatnya seperti apa, Bu? Misalnya, Dapat juara. betul. Kalian udah usaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan ternyata di hasil pembagian nilai akhir atau rapot, rupanya Aul juara 1. Alhamdulillah. Nah, di situ juga Aul bisa melaksanakan sujud syukur dengan bacaan yang Ibu baca tadi. Bu, sujudnya bisa Sebagai- di mana aja? bisa. Bu. Karena nggak mungkin kalau nanti si Aul dapat juara 1 jam 11, otomatis mereka di lapangan besar atau lantainya yang tanah atau dia semen. Nggak mungkin dia wudhu dulu atau dia pergi ke masjid yang terjauh dulu. Jadi sujud ini bisa dilakukan di mana Di mana Di mana aja ketika kita mendapatkan nikmat yang terlepas dari bahaya. Contoh nikmat yang lain, contohnya si Charles sakitnya udah parah kali karena dia kebanyakan rokok. Jadi paru-parunya ini udah sesak dan mukjizat dari Allah dia sembuh ketika dia rajin membaca Al-Qur'an.
kayaknya Dia mau ditabrak gitu ya terus karena akhirnya nggak jadi ada yang menolongnya gitu. Gimana Kok bisa juga? Gini contohnya, misalnya kalian baru pulang sekolah, tapi nggak langsung pulang, Main-main bu. main. Ye. Seneng kan gitu kan? Sungai bu berenang. Ke sungai, bisa kita bilang ke sungai. Mandi-mandi, berenang-berenang, sekolahan sama kawan-kawannya. Rupanya ada banjir. Wow. Nah, banjirnya ini tiba-tiba datang dan kalian dengan sigap lari Bu. tak bisa lari berenang, ayo. Oh iya lari. Oh megang kayu. Bisa pegang kayu Kalau ada kayu. atau sudah terhempas dengan airnya. Ada juga yang di bawah bisa selamat. Nah, di situ kan termasuk mana bahaya. Iya Bu. Setelah naik, setelah selamat bisa melakukan sujud syukur. Syukur. Si Ayu mau jalan-jalan, rupanya hampir aja keserempet sama kereta. Bisa melakukan sujud syukur. Makanya kalau pergi kemana-mana itu Baca izin sama bismillah. orang tuh, Baca bismillah. izin sama orang tua, baca bismillah, baca doa Berkendara. Nah, Mana tuh godaannya Bu? Doa Tuhan rumah saya baca. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Musa. Nah, sudah paham sujud syukur? Apa itu sujud syukur, Raul? Sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat dan terlepas dari bahaya. Terus, sekarang kita masuk sujud syukur. Sahwi. Apa itu? Kayak nama sayuran. Yang dilakukan Sali. apabila kita lupa rakaat salat ya. Gerakan ataupun bacaan sholat. Ibu Ini saya sering lupa. Ya aku lupa bu. pasti kalau Siapa yang sering lupa? saya Charles Bu. jujur Bu, saya sering lupa. Lupa, gara-gara Kadang kenapa ya Bu? Kalau Banyak sholat setannya, itu Bu. tarbiyah ini gitu kadang. Iya, Bu. Cabang-cabang. berarti nggak fokus. Fokus itu gimana Bu? Nggak Satu supaya khusyuk. tidak khusyuk. Baca bismillah dulu banyak-banyak. Baca ta'awudz. Bismillah banyak-banyak. Bismillah. Kalau dalam sholat kita itu nggak khusyuk, berarti kita bisa lihat ada setan dalam tubuh kita. Kita nggak Ini bisa banyak setan. Misalnya ini dia nggak khusyuk gara-gara dia waktu wudhu ngambil bersihkan kuping udah cuma gini-gini aja. Bersihkan Belakangnya, cuma Bu. belakangnya, nggak dibersihkan dalamnya. Banyak setannya bu. Bisa jadi itu gara-gara Bu, setan. aku khususnya Setan. sholat. Atau bisa dari setan, bisa juga karena kalian terlalu memikirkan Dunia. Misalnya, bisa sholat. Bilang dompetnya. Wih dimulai bu. Uang tadi Pak. yang 5.000 kemana ya? Iya, Padahal, setan Bu kayak gitu. nah, dia baca Al-Fatihah, tapi otaknya dan Kemana-mana. hatinya ini berkumam, uang 5.000 tadi di mana ya? Nah, itu yang bikin ya kok Ya, sholat fokus. apa? Jadi dia lupa berapa rakaat tadi ya? Iya Bu, aku Jadi pernah. ini tadi nanti aku gerakan apa ya? Tadi aku bukan siapa ya? Tadi aku udah sujud belum ya? Jadi nanti setelah kalian lupa karena kelupaan ini atau ragu-ragu ini kalian bisa melakukan sujud sahwi dilakukan sebelum atau sesudah Salah. salam bacaannya gimana tuh Bu? Bacaannya itu coba nanti cari ya Nisa, itu PR kamu. Kenapa kamu dari tadi tanya terus? Dari dikasih tahu kemarin. Kemarin udah dikasih tahu loh. Udah, sekarang Ini kita baru saja masuk bisa ini. sujud Tilawah. tilawah. Ayo, sujud tilawah adalah Sujud yang dilakukan ketika membaca Al-Quran. Terdapat ayat dalam sholat ya. Baca Quran. Dalam sholat. Ketika membaca Al-Quran terdapat ayat sambungan.
sajadah. Jadi ketika kalian nggak cuma membaca ya, misalnya aku baca Quran surah Al-Alaq ayat terakhir, dari situ terdapat surah sajadahnya. Jadi kalian misalnya ayo dengar, Sujud. dua-dua sujud. Yang Oh, dia membaca paham. dan yang mendengar sujud tilawah. Itu tadi udah bilang sujud tilawah dengan sujud syukur bacaannya sama. Jadi nanti semua bawa Quran, Enggak. Bawa Bu HP. ada HP. Ya. Jadi HP itu juga digunakan dengan yang baik ya. Ya, Bu. Jangan TikTok aja. TikTok enak. Ini Bu, sini Bu, Nisa. Iya Bu. Udah. Udah diskon aja Bu. Apa punya WA? Nanti coba kalian di rumah cari bentuk-bentuk ayat sajadah. Oh, Iya, iya Bu. Siap Bu. Sebelum masuk ke PR tadi, contoh ayat sajadah ini ciri-cirinya gimana sih? Ciri-cirinya Bu. Ada tanda. Tanda. Ada Ya, di Quran ada tanda mas. Masjid. Kubah Kubah masjid. Iya, Bu. masjid. Nah, biasanya itu di akhir-akhir Ayat. Nanti dicari ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Minggu depan kita periksa. Iya Bu. Pulang kita, Bu. Belum. Bu boleh tanya Bu. Tanya apa? Bu itu hukumnya melakukan sujud syukur syahid dan tilawah apa Bu? Sunnah. Sunnah. Berarti kalau nggak dilakukan boleh, Bu? Gak apa-apa. Sunnah itu artinya apa? Dikerjakan Dikerjakan. kelaparan, tinggalkan tiada dosa. Tapi lebih baik dikerjakan. Bu pulang Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Ayo, apa lagi yang mau ditanya? Coba, mau pulang? Iya Bu. Ayo kita bahas dulu lagi. Ibu, dari tadi Ibu udah menjelaskan, sekarang Ibu yang tanya kalian. Ibu hapus dulu ya. Jangan Jangan lah Bu. Kan tadi udah dicatat. Iya, Udah Bu. ingat kan? Nyata tuh Bu, cuma dalam hati. Mana spidol dulu? Di pikiran dong, Bu. Oh iya dalam pikiran. Mana spidol itu tadi? Ibu pun dimakan spidolnya. Bu jangan. Udah. Dah Bu. Ya, Bu. Ayo, coba tutup bukunya. Dah Bu. Woi bisa kali Bu. Belum pulang. Ayo, sujud adalah apa? Bu? Gerakan. Yang tadi kalian tulis apa? Ayo. Gerakan dalam sholat, Bu. Sujud adalah gerakan yang dilakukan dalam sholat. Lebih panjangnya, Gerakan. sujud merupakan salah satu bentuk Gerakan. seorang hamba atau manusia Tunduk dan- yang mengaku sebagai Islam, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah, yang mengaku dirinya Lemah. Nah, pembagian sujud dibagi menjadi 4. yang pertama sujud syukur, yang kedua tilawah, Sujud malaikat kepada Nabi Adam. sujud syukur dilakukan ketika sujud syahwi dilakukan ketika ragu-ragu atau lupa dan sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan Ketika membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah. Oke, kalau sujud ini cuma sekali ya. Ya Bu. Oke, Ibu kasih PR ya. Ibu. PR tulis. Banyak kali Banyak kali Bu kayak kami Bu. Gak apa-apa. Kalau untuk Islam kalian gak boleh malas belajar. semangat. Tadi katanya semangat 45. Kenapa turun? Ini Allah. Jadi 41 Bu. Gak boleh ya. 40 aja, Bu. Udah yuk. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian sujud secara Secara etimologi dan terminologi.
Sujud syukur. Bagus. Yang ketiga, tuliskan perbedaan sujud tilawah dan sujud syukur. Tuliskan perbedaan sujud tilawah dan sujud syukur. Bagus. Ya. Jadi yang mesti diingat-ingat, pembagian sujud ini yang dilakukan di luar sholat. Oke. Udah mau siap kalian mau pulang? Iya, Bu. Ya, Bu. Udah. Baiklah, kita tutup ya. Dihafal ya ayat-ayat dalilnya ya. Iya, Bu. Jangan lupa. Nanti main-main aja. Main-main. Sudah. Ibu mau kasih motivasi. Motivasinya itu adalah ingatlah bahwa orang yang memperbanyak sujud maka hidupnya terjamin aman dunia dan akhirat. Kalau mau aman dan sukses dunia akhirat, perbanyaklah sujud. Sekarang tepuk tangan dulu. Cukup ya? Oke. Mungkin cukuplah materi kita hari ini dan kalian tak lupa-lupa lagi. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.